Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Yang paling bersemangat Pak Misto. Yang lain masih menghilangkan rasa ngantuknya. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita diberikan kesehatan yang terbaik oleh Tuhan Yesus. Kita diberikan limpahan dengan sukacita. Biarlah pagi hari ini kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala pertolongan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan kami saat pagi hari ini. Kalau kami ada, sebagaimana ada kami saat ini, semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar atas kami Tuhan. 1 minggu telah berlalu, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan seluruh jemaat di tempat ini. Lingkupi kami dengan roh yang memuji Tuhan. Limpahi kami dengan roh yang bersukacita. Biarlah penyembahan kami, pujian kami menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami di dalam satu nama kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kau
kuat di dalam pimpinan Roh-Mu Tuhan. Kami sekali lagi percayakan ibadah kami. Kami minta Roh-Mu melingkupi setiap kami. Limpahi kami dengan roh yang menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bisa berikan tos kanan kiri, pakai tos sehati. Iya, kita menyatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes. Haleluya. Kita percaya Allah yang kita sembah adalah yang begitu baik. Sorak-sorai memuji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, untuk adik-adik sekolah minggu nanti sudah bisa mulai beribadah di lantai 1. Jadi untuk adik-adik kecil bisa beribadah di lantai 1 dengan kakak-kakaknya. Oke, saya undang untuk anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan untuk akan didoakan untuk mereka akan memulai ibadah di lantai 1. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan kita. Kita arahkan kepada anak-anak kita, pada adik-adik kita, biar juga mereka mendapat berkat yang sama ketika kita sedang beribadah
di lantai 2. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini kami akan mengantar anak-anak kami, karena Engkau berkata jangan menghalang-halangi anak-anak ini, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Kami membawa anak-anak kami ya Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini melalui ibadah anak sekolah minggu di lantai 1. Hamba mencurahkan berkat buat mereka agar mereka semua Tuhan menerima berkat yang sama, mendengarkan cerita sekolah minggu yang berasal daripada firman Allah. Tuhan memberkati juga pelayan-pelayan sekolah minggu, biar juga mereka juga diberkati Tuhan dengan hikmat daripada Tuhan, dan dalam waktu yang sama nama Tuhan dipuji dan dimuliakan baik buat anak sekolah minggu maupun kami yang melaksanakan ibadah umum pada pagi hari ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah di sekolah minggu. Ya, setiap kita di tempat ini, kita menyiapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita menerima firman Tuhan, kita mau ditegur, kita mau dikuatkan oleh firman Tuhan sampai pagi hari ini. Di dalam hidup
anugerah dan kasih setia-Mu yang kami boleh nikmati sepanjang minggu ini. Bahkan sampai saat ini Engkau terus bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat segala kemurahan-Mu, segala keberadaan kami, hari-hari yang telah kami lewati. Semuanya itu ada di dalam agama-Mu Tuhan, di dalam rencana-Mu. Dan biarlah Engkau teguhkan iman percaya kami untuk terus Tuhan berjalan di dalam iman percaya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir di satu pagi hari ini. Biar kami bersama-sama menikmati Engkau Tuhan, mendengarkan daripada kebenaran firman Tuhan. Dan biar Tuhan juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah dengan berkat yang sama yang berasal dari Tuhan. Kami bebaskan roh kami Tuhan untuk menerima sepenuhnya Tuhan kebenaran-Mu. Biarlah hamba-Mu Tuhan yang tidak apa-apanya Tuhan Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu, supaya Engkau sendiri Tuhan yang berkata-kata dan nama-Mu dipenuhikan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Iya. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, izin buka masker ya. Ya, nggak terasa kita sudah memasuki bulan keempat, ya, di akhir minggu bulan Maret. Ya, kita bersyukur kalau hari-hari yang kita lewati semuanya itu ada di dalam perlindungan penyediaan Tuhan. Amin. Nah, pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh BPH BWI bahwa bulan ini adalah bagaimana kita menjaga tubuh kita sebagai tubuh daripada atau baik Allah untuk terus Tuhan terus mempermuliakan nama Tuhan dan dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, pada akhir minggu ini ya, itu di minggu keempat, temanya adalah membangun pola hidup sehat. Ya, membangun pola hidup sehat. Ya, ada istilah begini. Nah, istilah ya yang sering kita dengar bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kita harus tetap menjaga pola atau kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun di tengah kehidupan atau aktivitas sehari-hari. Karena bagaimanapun kalau kita hidup sehat, itu hidup kita akan berkualitas. Amin. Ya, berkualitas ini lebih kepada maksimal di dalam melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba kan kalau kita gak bakalan. Kalau niat atau kehendak hati maunya melakukan ini, tetapi kalau tubuh lemah, kita nggak maksimal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita belajar untuk terus membangun kehidupan atau pola rumus kesehatan kita setiap hari. Ya, kalau dulu saya pernah belajar ya, siapa yang pernah belajar ya, kimia, ya, itu namanya hukum kesetimbangan itu penting dilakukan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau minggu kemarin seimbang, hidup yang seimbang. Emang benar. Kalau salah satu dalam kehidupan kita nggak seimbang saja, itu mempengaruhi seluruh sistem daripada tubuh kita. Ya, ini akan mempengaruhi dan memang ya bisa aja itu over, ya. Dan juga itu akan mempengaruhi juga kinerja daripada tubuh kita. Nah, makanya kita sebagai anak Tuhan harus membangun pola atau rumus daripada kesehatan kita setiap hari. Nah, apa itu tubuh yang sehat? Ya, kata firman Tuhan ya. Apa itu tubuh yang sehat? Tubuh yang sehat adalah kondisi tubuh yang sempurna secara fisik, ya. Secara fisik, mental maupun secara sosial. Ya, dikatakan sini bahwa tubuh yang sehat adalah kondisi tubuh yang sempurna. Sempurna ini maksimal, ya, baik secara fisik, ya. Kita mampu melakukannya setiap aktivitas kita secara fisik, mental kita juga seimbang, Bapak Ibu.
ya. Kalau minggu kemarin emosial, ya. Kalau mental kita dan maupun sosial, kehidupan sosial kita, interaksi hubungan antara yang satu dengan yang lain. Nah, kita tahu bahwa setiap kita ini bertumbuh itu karena kehidupan sosial kita. Interaksi antara yang satu dengan yang lain di area yang sama, ya. Kalau seandainya negatif pasti negatif, kalau positif pasti positif. Makanya firman Tuhan mengatakan begini, pergaulan buruk, ya, merusak kebiasaan baik. Jadi yang menentukan kualitas kehidupan kita rupanya kehidupan sosial kita, interaksi kita atau lingkungan kita, di mana kita biasa berinteraksi, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Itu juga yang akan menentukan masa depan, bahkan juga pola pikir kita serta pertumbuhan kita, baik secara dunia maupun secara rohani. Itu sosial. Nah, di sini di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang tenang. Kalau kita mempunyai tubuh yang sehat, pasti pikiran tenang dan sehat juga. Maka usahakan selalu berpikiran positif terhadap segala masalah yang mendapat kita. Kadang-kala setiap terpaan masalah, goncangan yang kita hadapi itu juga mempengaruhi daripada mental kita. Ya, ini juga mempengaruhi kesehatan kita. Kalau kita perhatikan orang-orang yang sering sakit-sakitan karena memang tidak ada keseimbangan di dalam metabolisme tubuhnya, ya, antara kehendak dan juga kemauan tidak tercapai, maka ini mengganggu psikologinya, ya. Nah, makanya kita sebagai anak Tuhan harus berpikiran positif, ya. Kalau firman Tuhan gini, pikirkanlah hal-hal yang di atas yang kekal. Pikirkan hal yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, kadang-kala yang di bumi itu kadang membuat kita semakin merosot di dalam bertumbuh, ya. Bukan semakin bertumbuh, bukan semakin baik, tetapi kita semakin down dan down. Nah, apalagi kalau kita tidak mempunyai konsep atau pola yang benar tentang setiap berkat atau masalah yang ada di sekeliling kita. Kita tahu sebagai orang percaya bahwa masalah itu Tuhan izinkan terjadi untuk kita naik level. Amin. Ya. Tergantung kitanya itu meresponnya bagaimana, ya. Kita bersyukur kalau ada hamba Tuhan mengatakan begini, bersyukurlah kalau ada masalah. Bersyukur kalau ada masalah. Itu anugerah. Seorang Yusuf saja diterpa berbagai masalah, tetapi endingnya ketika dia merespon dengan baik, akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa. Amin. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Jangan hanya karena masalah kecil atau masalah yang itu kita terpengaruh secara fisik maupun mental kita. Nah, hal ini membuat tubuh kita juga akan merespon. Nah, baik, kita akan membaca di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 28 sampai 30. Ya, kita akan baca sama-sama. Boleh kita bangkit berdiri, firman Tuhan, kita menghormati firman Tuhan. Ya. Kita akan baca bersama-sama dalam Efesus pasal 5 ayat 28 sampai 30. Ya. Kita sama-sama aja ya. 1 2 3. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama sepertinya tubuh sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Silakan duduk, Bapak Ibu. Nah, gambaran tentang pemeliharaan kesehatan kita seperti yang dicontohkan di sini adalah kita ini seperti hubungan dengan istri kita masing-masing di rumah, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tahu bahwa ketika kita mengasihi diri kita, kita berusaha untuk merawatnya. Tidak sembarangan, ya. Tidak sembarangan di dalam memperlakukan kehidupan aktivitas kita sehari-hari. Ada orang karena ya mungkin karena tidak ada aktivitas itu, ya tidak mempunyai rutinitas yang baik, maka dia akan kehilangan rumus kesehatan yang baik. Contohnya adalah seperti yang sering disampaikan, ya,
tidur sampai jam 2 pagi, chattingan gitu ya. Bahkan juga ada saja, apalagi anak-anak sekarang ini yang usia remaja itu biasanya main game. Yang main game. Seperti juga yang dialami oleh beberapa saudara kita, belum saatnya bahkan di usia muda ginjalnya udah rusak. Kenapa? Karena pola yang salah. Makanya peran keluarga bahkan juga lingkungan itu menentukan. Kalau kita mengetahui bahwa itu salah, harusnya kita juga mengambil bagian, ya. Kalau kita mau hidup lebih dari 70 tahun, harusnya kita merawat dan juga mengasuh kehidupan dan juga hidup kita dengan baik di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan mau kehidupan kita ini maksimal. Ya, seperti Tuhan menciptakan dari awal kita, Tuhan itu mau kehidupan kita ini maksimal di dalam mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan. Ya, maksimal. Karena memang kita diciptakan untuk mengelola setiap apa yang ada di dunia ini. Tetapi masing-masing kita juga berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu, persoalan tadi, apakah kita memanfaatkan tubuh ini dengan baik di hadapan Tuhan? Ya, mungkin ketika kita lelah, harusnya saatnya kita rest atau beristirahat. Jangan dipaksakan. Ya, jangan sampai main game, apalagi di usia muda. Kenapa? Bagaimanapun, kalau kita sampai kehilangan waktu untuk mengistirahatkan tubuh kita, maka ada bagian tubuh kita yang sedang tidak normal. Amin. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita disuruh atau diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk dapat merawat tubuh kita dengan baik, karena kita adalah rancangan untuk mengerjakan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Nah, kalau pola kehidupan kita semakin baik, maka juga keseharian kita semakin teratur, maka ini juga akan mempengaruhi daripada kualitas kehidupan kita. Kalau kita ingin kualitas kehidupan semakin baik, maka kita harus menjaga pola hidup yang sehat. Tuhan menginginkan agar kita mengasihi Dia, ya, mengasihi sesama dan diri sendiri. Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus agar mengasihi istri mereka sama seperti mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri berarti bersedia merawat dan memelihara tubuh mereka agar tetap baik dan sehat. Coba bayangkan saudaranya, kalau kita ini lagi pelayanan, tiba-tiba ada yang sakit, ya. Tiba-tiba ada yang sakit. Kalau kita lagi sakit, pasti rasanya nggak enak. Apalagi di depan sini, ya, di depan sini, waduh, raut wajahnya seperti apa gitu loh. Nah, Firman Tuhan mengatakan kalau kita mau memberikan terbaik, harusnya kita yang orang-orang yang sudah dipercayakan untuk melayani Tuhan, harusnya itu mempersiapkan diri dengan baik. Ya, kita harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum melayani Tuhan. Ini adalah tatanan atau aturan pola yang harus kita bangun setiap hari, ya. Apalagi kehidupan rohani kita. Apakah Anda sudah berusaha agar memiliki tubuh yang sehat? Pola hidup sehat dan harus dibentuk sejak dini, sejak awal. Kalau kita sadar bahwa tubuh kita ini adalah tubuh yang harus dijaga, harusnya dari sekarang kita sadar. Oh, berarti kalau seandainya lemak itu merusak daripada keseimbangan, berarti saya juga harus berusaha untuk menjaga, jangan sampai kelebihan atau over. Nah, Bapak Ibu, pola hidup sehat itu umumnya meliputi, yang pertama di sini adalah mengonsumsi makanan yang secukupnya, jangan berlebih. Di dalam Amsal pasal 25 ayat 16 mengatakan begini, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Saya masa kecil dulu itu punya pengalaman dengan madu ini. Kebetulan di kampung itu kan ya, yang namanya madu itu ya itu sering ditemukan, apalagi pohon pinang biasanya itu pohon di situ ada sarang madu. Nah, saya minum waktu itu kelebihan, kebanyakan saya minum sampai tengah malam saya nggak bisa tidur, Saya punya pengalaman dengan madu ini, ya benar.
Rupanya kalau kelebihan juga nggak bagus, nggak baik, over. Justru ini tubuh kita nggak seimbang jadinya, kita nggak fresh jadinya. Ada rasa gelisah sendiri. Saya merasakan seperti itu, panasnya bukan main. Ya, pernah merasakan nggak digigit oleh tawon? Nah, itu kan racun kan? Berarti ketika digigit tawon, maka di dalam tubuh kita kan ada ketidakseimbangan. Yang lebih banyak itu adalah racunnya. Makanya untuk mengatasinya harus ada obat untuk menetralkannya. Ya, orang yang sakit pasti mengerti akan hal ini atau sudah punya pengalaman. Ya. Makanan yang secukupnya seperti apa? Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berilah kami makanan yang secukupnya, jangan kelebihan. Kalau kelebihan itu over namanya. Ya, over. Nah, firman Tuhan ini bermaksud baik Bapak Ibu, agar kita tidak serakah terhadap makanan. Udah makan somai, makan sate, apalagi yang ada misalnya di kantin atau di sekolah gitu ya. Udah makan ini, apalagi makan durian lagi, makan apa lagi yang ada di situ. Semuanya dimakan. Akhirnya tubuh kita nggak siap untuk itu. Makanlah secukupnya agar pada akhirnya tidak terbuang. Saya pantang banget kalau buang makanan. Saya mengerti bahwa sedikit saja itu adalah berkat Tuhan. Amin. Kita setuju nggak dengan itu? Setuju kan? Apapun makanannya jangan pernah dibuang. Kalau bisa itu sebelum dimakan atau sebelum sendok, coba ditakar dulu. Ya, makanya kalau seandainya di rumah biasanya itu ya saya yang paling belakang menyelesaikan semua masalah itu. Saya akan menyelesaikan. Kenapa? Saya pantang karena saya punya pemandangan kalau kita melahirkan berkat Tuhan sama aja tidak menghargai. Gitu. Nah, bukan bukan hemat. Saya belajar bahwa itu bukan hemat namanya, tetapi kita ini berhikmat di dalam memakan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan itu dengan secukupnya. Orang yang makan secukupnya, ya kata firman Tuhan di sini ya atau kata firman Tuhan, kalau seandainya kita makan yang secukupnya seperti seorang Daniel, dia itu makan sayur aja ya. Kalau Daniel itu seperti, nah orang yang makan secukupnya itu pencapaiannya akan baik sehingga secara keseluruhan tubuhnya menjadi sehat. Namun sebaiknya jika yang dimakan serba berlebih hingga kenyang sekali, maka akan menyebabkan sakit. Ada banyak cerita tentang yang over gitu ya, makan melulu gitu ya. Ya akhirnya ya karena ya dioperasi apalagi dan mempunyai pengalaman yang sungguh berat gitu ya, untuk kita bisa lihat dalam kehidupan kita ketika kita tidak mempunyai pola atau manajemen yang baik dalam hal makanan. Ya kalau masih pertumbuhan sih makan aja. Nah, pesan pertama di sini, yang pertama adalah jangan terbuang. Yang kedua adalah supaya pencernaan kita itu baik. Yang pertama adalah tidak terbuang, dan yang kedua adalah supaya pencernaan kita itu baik. Ya, kalau pencernaan kita baik, kan kita fresh. Ya, kalau fresh masih maksimal. Ya. Nah, makanlah yang secukupnya. Kalau kita makan dalam porsi yang secukupnya, ketika perut terasa lapar, rasanya kita jadi ingin mengonsumsi berbagai makanan atau makanan dalam porsi besar. Ya memang ini naluri kalau kita lapar memang ingin makan. Ya. Tujuannya tentu agar perut menjadi kenyang dan tubuh jadi punya energi atau tenaga untuk beraktivitas kembali. Ya. Orang makan itu selain untuk punya semangat atau kekuatan ketika beraktivitas, juga supaya ada keseimbangan. Orang haus aja kalau seandainya tidak minum, rasanya seperti apa?
Ya beberapa hari ini nggak tahu kalau karena cuacanya kali ya, rasanya panas gitu loh. Nggak tahu Bapak Ibu merasakan nggak? Ya panas ya. Padahal sebenarnya kalau ada AC harusnya dingin ya. Oke. Dampak makan dalam porsi besar. Ya, ini porsi besar ya Bu ya. Meningkatkan lemak berlebih. Ya, ini jelas ya. Ya, keseimbangan kalori harian yang dikonsumsi akan ditentukan dari jumlah kalori yang dikonsumsi dan jumlah kalori yang dibakar atau digunakan oleh tubuh. Kalau kalori kita berlebih, ya kata ini, itu akan mempengaruhi daripada lemak akan menumpuk, ya, gitulah. Nah, kalori yang berlebih nantinya akan disimpan sebagai lemak di dalam tubuh. Kelebihan porsi makan akan menyebabkan lemak yang disimpan dalam tubuh semakin meningkat. Akibatnya hal itu menyebabkan seorang mengalami kegemukan, bahkan bisa mengalami obesitas. Nah, bukan soal gemuk atau tidaknya, yang penting sehat. Amin. Ya, ada orang yang kurus juga belum tentu sehat ya, gitu Pak ya. Tapi kalau gemuk juga, ya itu sehat. Yang penting sehat. Rumusnya adalah sehat, Bapak Ibu. Bukan soal gemuk atau kurusnya, ya. Nah, mengganggu rasa lapar. Nah, ini harusnya lebih dunia medis lebih ini ya, bisa ini. Tapi ini saya ambil dari beberapa. Mengganggu rasa, kalau makan dalam porsi besar mengganggu rasa lapar. Ya, dulu saya punya pengalaman ya, orang keluarga, ada salah satu keluarga itu yang makan apa namanya, supaya nafsu makannya banyak, ya, sehingga kelihatan mukanya apa ya, iya benar, ya. Tahu nggak caranya supaya dia itu bisa netral? Dia harus banyak beraktivitas jadinya. Ya, kenapa? Karena nafsu makan yang banyak harus juga diaktivitas. Nah, lapar yang dirasakan oleh tubuh diatur oleh dua jenis hormon. Yang pertama adalah grelin yang memicu rasa ingin makan dan leptin yang menekan rasa ingin makan. Ketika sedang tidak makan sementara waktu, maka kadar hormon grelin akan meningkat. Namun setelah makan, maka menjadi tugas hormon leptin untuk memberitahu kalau perut sudah penuh atau kenyang. Ya, ini berarti ada keseimbangan. Tubuh kita dirancang oleh Tuhan sedemikian rupa loh semuanya. Ada hormon tertentu yang mengatur semuanya itu. Nah, sayangnya makan dalam porsi berlebih akan mengganggu kadar keseimbangan dua hormon ini. Kadang-kadang kehidupan kita sendiri yang membuat keseimbangan tubuh kita itu tidak normal, gitu ya. Nah, yang ketiga, meningkatkan resiko penyakit. Ya, ini jelas. Ya. Bukan hanya bisa menyebabkan beberapa dampak. Konsumsi makan dalam porsi berlebih juga bisa menyebabkan meningkatnya beberapa resiko penyakit. Ya. Makan berlebih selama satu kali memang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kesehatan jangka panjang. Namun kalau kita selalu mengonsumsi makanan dalam porsi berlebih, maka bisa menyebabkan salah satunya kegemukan tadi. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan soal gemuk atau kurusnya, tetapi yang penting sehat. Nah, yang kedua, jadi habis ini kita pembinaan kan, ya, mengonsumsi makanan sehat. Yang sehat seperti apa? Ini kemarin saya dengar khotbah daripada ketua umum ya. Ya, kenapa babi itu dikatakan haram? Terus kepiting, kenapa? Karena memang kebiasaan babi itu makannya itu biasanya itu yang kotor-kotor, di tempat kotor, banyak di tempat kotor. Tapi kenapa kita kita makan gitu? Kenapa enak gitu ya? Saya juga nggak bisa menolak kalau ada gitu. Saya nggak bisa menolak. Padahal kita tahu kalau semakin banyak makan daging itu mempengaruhi metabolisme kita. Kita akan, waduh, rasanya berat di bagian sini ya, gitu ya. Nah, ini Daniel tadi yang saya sampaikan bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggurnya yang biasa diminum oleh raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, ini adalah Daniel berketetapan di dalam hatinya. Dan memang pembuktiannya setelah 10 hari, perawakan daripada Daniel dan teman-temannya itu lebih sehat daripada
pegawai raja yang lain. Dan Daniel itu hanya makan sayuran. Kadang juga ya kita berpikirlah, apakah kalau saya hanya makan sayuran aja itu kita sehat? Tentu saja sehat. Ada banyak orang yang vegetarian juga kan sehat, bugar, gitu loh. Nah, di penerapan pedoman gizi seimbang, ya di sini 4 sehat, 5 sempurna. Nah, gizi seimbang yaitu apabila asupan makanan cukup secara kuantitas, kualitas dan mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan. Yang penting isinya, gitu ya, atau gizinya. Tujuannya agar kesehatan tubuh terjaga, pertumbuhan sempurna pada anak-anak, zat gizi tersimpan dan aktivitas dan fungsi kehidupan sehari-hari berjalan optimal. Ya, itu kata kuncinya lah optimal. Pertanyaannya, apakah kita sudah optimal dengan kondisi tubuh yang prima, ya? Nah, makanan sehat akan membuat fungsi organ-organ tubuh berjalan dengan baik. Kalau kita makan atau mengonsumsi makanan yang sehat, ini juga akan mempengaruhi daripada organ-organ tubuh kita, ya. Menghindari makanan yang membuat kolesterol, kadar gula dan tekanan darah naik, itulah langkah yang terbaik, ya. Tekanan darah naik, emosional, gitu ya. Seperti Bunda kemarin ya sampaikan, emosi itu, aduh, gitu ya, mau marah aja gitu ya. Nah, itulah langkah terbaik. Perhatikan agar kenikmatan sementara tidak membuat kita menderita selama hidup. Tubuh kita haruslah terawat dan terpelihara dengan baik. Saya ingat kemarin juga saya dengarkan sebuah kisah atau kesaksian seorang pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia bercerita, ya, seorang jemaatnya yang sudah usia 100 lebih, ya, minta didoakan untuk segera dijemput oleh Tuhan. Dijemput oleh Tuhan. Ya, dia bilang gini, Ibu Pendeta, tolong doakan saya. Mungkin Tuhan sudah lupa sama saya kali ya. Ya. Saya mau pulang, tapi kenapa saya belum dipanggil? Nah, terus mungkin bapaknya ya udah jenuh kali ya gitu ya. Udah puas menjalani kehidupannya selama 100 lebih. Nah, dia itu bapak ini selama hidupnya setelah umur 50 tahun dia terbiasa makan yang ya pokoknya yang daging-daging udah stop gitu. Yang lemak-lemak di stop. Nah, Ibu Pendeta itu mendoakan. Tentu saja Ibu Pendetanya itu bukan mendoakan supaya cepat dipanggil Tuhan. Itu melanggar hak kedaulatan Tuhan dong, benar nggak? Ya, kalau kita memaksakan Tuhan, kalau waktunya Tuhan belum, nah itu sama aja mengambil haknya Tuhan. Nah, Ibu Pendeta berdoa supaya diberikan kesehatan. Tentu saja sebagai bagian hamba Tuhan tentu mendoakan yang terbaik. Nah, nggak lama setelah itu, sekitar seminggu setelah itu, tetangganya yang umurnya 17 tahun meninggal. Tahu nggak bagaimana respon bapaknya? Ibu Pendeta, kenapa yang sebelah itu cepat dipanggil? Tuhan lupa sama saya. Itu kan harusnya jatah saya. Coba. Nah, kita melihat di sini bahwa paradigma kehidupan kita tentang kedaulatan Tuhan harus benar. Ya kalau sudah waktunya Tuhan, kenapa enggak? Tetapi bagian kita adalah tetap menjaga kesehatan. Pola yang benar. Ya mungkin saja di usia muda, mungkin saja itu Tuhan yang panggil. Tetapi bagian kita tetap menjaga pola kehidupan yang sehat. Ya, jangan kita ini hanya karena kenikmatan sementara, tapi kehidupan kita, keseharian kita menderita. Ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ya, hari ini, ya, melatih tubuh. Walaupun firman Tuhan mengatakan begini, ya, latihan badani terbatas gunanya, tetapi rohani untuk sekarang dan kekekalan. Tetapi kita menemukan bahwa kalau tubuh kita tidak sehat, kita juga tidak bisa melaksanakan kewajiban rohani kita dengan baik. Rupanya ada
keseimbangan di sini. Ya, roh, jiwa, tubuh. Kita harus tetap menjaga tubuh kita tetap fit, tetap sehat untuk bisa maksimal atau optimal di dalam menjalani panggilan hidup kita masing-masing. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Melatih tubuh ini penting dilakukan juga, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya berpikir dengan banyaknya kesibukan, kalau Bapak Misto dulu kan badannya luar biasa ya. Wah, saya paham sekarang ya, setelah saya keluarga, rupanya kalau kita sudah sibuk ya, kita pasti kehilangan waktu untuk itu ya, untuk bersenang-senang. Tetapi bagaimana gantinya apa sih? Ya, Pak Pendeta Rudi PPH Ketua Umum bilang begini, kalau tidak ada kesempatan untuk olahraga, ya itu ngangkat galon juga bisa, apalagi itu ngepel juga bisa, sambil bernyanyi juga bisa. Nggak mesti harus keliling, waduh habisin waktu, nggak perlu. Sementara kan di rumah juga bisa lakukan. Karena pengertian olahraga itu bukan harus keliling-keliling, tetapi gerakan tubuh supaya berfungsi normal kembali. Ya, artinya kalau kita yang lagi sibuk-sibuknya, nggak mesti harus keluar dulu, tapi kita bisa lakukan di rumah. Di tempat tidur bisa nggak? Bisa. Habis itu tidur lagi. Biasanya kalau orang yang melakukan olahraga di tempat tidur, wah, angkat kaki, lama-lama ngorok gitu ya. Tapi jangan seperti itu. Kita kalau mau sehat harus punya komitmen lah. Ya, kenapa? Ini masalah optimalnya kehidupan kita di depan Tuhan. Amin. Nah, olahraga tidak hanya melatih otot, menyegerakan tubuh, namun juga bisa menjernihkan pikiran. Jelas, ya, optimal keseluruhan kehidupan tubuh kita. Karenanya ada baiknya Anda meluangkan waktu untuk berolahraga secara rutin. Kalau nggak ada waktu di luar, ya udah di rumah saja. Ya, ngangkat kursi juga boleh lah, atau lari-lari kecil juga boleh lah. Gitu loh. Kalau orang bangun pagi biasanya kan bawaan ngantuk ya. Ya udah, minum air hangat, yaitu tips ya yang sudah di ini. Ya udah minum air hangat dulu supaya tubuh kita merespon gitu ya. Dan juga bisa beraktif kembali secara normal. Setelah itu baru ya. Nah, di dalam Mazmur pasal 4 ayat 9 mengatakan, dengan tentram aku memalingkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ini adalah pernyataan daripada seorang Daud ya. Dia itu dalam keadaan apapun tetap tentram di dalam perlindungan Tuhan. Paulus menyampaikan bahwa dia melatih tubuhnya semakin rupa, itu berarti tubuh pun harus dilatih agar sehat. Olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan mengontrol makanan merupakan hal yang utama dalam melatih tubuh. Ini yang harus kita lakukan. Bagian kita selama sebulan ini sudah dijelaskan. Kalau minggu kemarin adalah keseimbangan, hari ini adalah bagaimana pola kehidupan kita, kesehatan kita bisa dijaga dengan baik. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan di dalam kesehatan kita untuk kita tetap sehat. Gak mesti harus ke gym, gak mesti harus ke lapangan Ahmad Yani keliling sampai berapa kali. Ya itu namanya refreshing gitu ya. Kalau memang ada waktu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, jangan dipaksain, gitu ya. Dan itulah kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, bahwa yang pertama kita harus lakukan adalah kita ini harus membangun pola kehidupan kita dengan baik. Ya, yang pertama-tama adalah makan makanan yang secukupnya, jangan berlebih, ya, jangan berlebih. Yang kedua adalah mengonsumsi atau memakan makanan yang sehat, dan yang terakhir adalah berolahraga atau melatih tubuh, ya, dengan baik dan teratur. Intinya adalah kita harus punya pola yang baik dalam keseharian kita. Baik Bapak Ibu, itu saja yang perlu saya sampaikan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami terbatas ya Tuhan di dalam segala aktivitas kami, di dalam setiap area kehidupan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi Roh-Mu sanggup membuat kami semakin berani, semakin diteguhkan untuk melakukan apa yang terbaik, sehingga kami optimal Tuhan. Ketika kami menjaga tubuh kami yang Engkau ciptakan ini, Bapak Surgawi, biarlah sempurna sukacita kami di dalam Tuhan. Kau berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan syukur. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih untuk Pak Marinus yang sudah menyampaikan firman Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah firman yang kita dengar saat pagi hari ini aplikasikan di tempat masing-masing. Nanti kita akan berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang belum mendapatkan amplop bisa mengambilnya di belakang. Sebelum memberikan persembahan, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami saat pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Kami berkati setiap tangan-tangan yang melakukan berkat-Mu Tuhan, memberkati dalam setiap percayaan dari masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan yang sekali mengucapkan syukur. Persembahan akan dimulai dari maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan dengan sukacita. Tidak ada, kita akan menutup ibadah kita saat pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersyafaat di hadapan Tuhan.
Bapa. Karena sungguh kami merasakan penyertaan yang sempurna atas hari-hari yang kami lalui Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang memberkati, melindungi, menjaga, bahkan memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Tambah-tambahkan terus Tuhan iman kepercayaan kami Tuhan, supaya kami semakin melekat kepada Engkau Bapa. Terima kasih juga Tuhan kalau pagi hari ini kami sudah diberkati oleh hamba-Mu lewat firman-Mu Tuhan, yang mengajar kami untuk terus menjaga pola hidup kami Bapa, supaya kami tetap bisa sehat. Dengan kesehatan yang Kau sediakan bagi hidup kami Tuhan, maka kami boleh melayani Engkau, kami boleh melangkah Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Bapa, tambahkan hikmat, pakai dia dengan luar biasa Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati rumah tangganya, berkati istri, dan berkati kedua anak-anaknya Bapa. Bahkan orang tua diberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, baik yang memimpin pujian, para singer, pemain musik. Berkati mereka Bapa, tambahkan talenta yang ada untuk lebih peka lagi Bapa, dan semuanya boleh dipersembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh jemaat kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati jemaat kami Tuhan. Kalau di tengah-tengah jemaat kami Tuhan ada yang berbeban berat, biarlah Tuhan Kau yang melepaskan mereka Bapa. Kau memberikan kekuatan penghiburan Tuhan. Jika ada yang masih mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan Engkau yang akan menyediakan yang terbaik bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami berdoa untuk orang tua dari saudara kekasih kami Alfred dan Dewi Tuhan, yang saat ini ada dalam keadaan sakit Tuhan. Biarlah bilur-bilur-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan, yang memberikan kesembuhan bagi saudara kekasih kami, orang tua kami ini Bapa. Tim medis, Engkau berkati Tuhan. Setiap obat yang dimakan, Tuhan juga memberkati. Uji darah yang sedang dilaksanakan juga Tuhan, biarlah Engkau pakai untuk saluran kesembuhan bagi saudara kekasih kami. Demikian juga orang tua dari saudara kami Susi Tuhan, yang saat ini juga ada dalam keadaan sakit. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya juga orang tua kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang menjamah, Kau yang memberikan yang terbaik di dalam kesembuhannya Tuhan. Kalau beberapa hari ke depan saudara kekasih kami Susi mau berangkat ke Padang, biarlah Tuhan segala akomodasi yang diperlukan Tuhan, biarlah Engkau Allah yang menyediakan. Biarlah Tuhan semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jika di tengah-tengah jemaat kami yang kami tidak tahu juga ada dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan Engkau yang menyembuhkan Bapa. Berdoa juga untuk Bapak Gembala kami Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati hamba-Mu ini Bapak. Bukan secara kebetulan Kau pakai menjadi gembala kami di tengah-tengah jemaat-Mu saat ini, tapi biarlah Tuhan Engkau terus menambahkan hikmat sukacita di dalam melayani jemaat-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan hamba-Mu ini, berkati pelayanannya, bahkan Tuhan sebagai ayah Tuhan memberkati dia, mampukan menjadi teladan bagi kedua anak-anak Bapak. Berkati anak-anak dalam studinya Tuhan, cukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka. Bahkan istri di tengah-tengah keluarga sebagai penolong, Engkau berkati, berikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah tetap ada kerukunan di tengah-tengah bangsa dan negara kami Bapak. Keamanan untuk kami beribadah Tuhan, biarlah terus ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, dari tingkat yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Biar Engkau pakai dengan penuh tanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan, sehingga boleh menjalankan Indonesia ini dengan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun semua berada Tuhan, baik yang di pelosok-pelosok desa Tuhan berkati, yang di kota Tuhan berkati. Biarlah mereka juga Tuhan diberkati pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Banyak hal yang ingin kami minta kepada-Mu Tuhan, tapi Engkau lebih tahu apa yang terbaik untuk boleh menjadi bagian kami. Terima kasih Bapak, saat ini kami mau berdoa sebagaimana Tuhan mengajarkan kami di dalam doa. Mari saudaraku yang kekasih, sama-sama kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita terima berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkatnya ke atasmu, sehingga lumbung-lumbungmu dipenuhi oleh berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau, dan apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor, dan olehmu semua bangsa akan menerima berkat. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Engkau akan terus berhasil dan tidak gagal lagi. Engkau akan memberi pinjaman dan engkau sendiri tidak meminjam, karena berkat Tuhan senantiasa ada di atasmu. Dengan berbagai hikmat dan kebijaksanaan Tuhan akan taruhkan di dalam engkau. Tuhan memberkati buah kandunganmu, yaitu anak-anakmu. Mereka akan menjadi kesukaan bagimu, dan anakmu mempermuliakan Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya dan menerima sama-sama katakan